Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Brebes Porang Kusno Al Raja di 27 meter di atas permukaan laut. Hari ini hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021. Saat ini adalah pukul 16.30. Nampak udara sudah sejuk dan ini adalah habis turun hujan. Alhamdulillah untuk akhir-akhir bulan 10 ini adalah sudah diguyur hujan ya. Sudah dalam 1 minggu ini adalah sudah 4 hari ya hujan terus. Alhamdulillah. Sempat waktu itu saya kerepotan ya, karena saya ini tanam bulan Agustus, kalau nggak salah Agustus, pertengahan bulan Agustus ya. Ini saya tanam dan semua ke sana ya. Areal di sini adalah areal sawah yang sengaja kita bikin lahan kebun porang, yaitu seluas areal sini adalah 2 bahu ya. 2 bahu sekitar kurang lebih 14.000 meter persegi. Untuk sore hari ini kita masih akan bahas yaitu tentang spora porang ya, spora porang. Yaitu nanti kita akan mencoba, karena ketika kita yang tidak respect dengan spora, yaitu biasanya akan dipangkas ya, akan dipangkas agar tumbuh tunas daun di 20 hari berikutnya. Oke. Jadi karena ada sebagian petani yang memang lebih memilih adalah tunas daun, karena diperhitungkan lebih menguntungkan. Karena apa? Jadi seperti yang 3 kilo ini adalah dimungkinkan yaitu paling tidak 18 kilo ya, 18 kilo atau 17 kilo umbi, dan kemudian kataknya juga akan banyak ya, karena memang dari bibit yang besar. Sementara untuk spora, walaupun harganya terbilang mahal, akan tetapi dari beberapa pohon ya dapat 1 kilo kering gitu. Jadi ada yang respect ke daun, maka itu nanti akan dipotong. Untuk kita artinya kita juga sama, jadi sebetulnya kita lebih respect ke daun ya, akan tetapi ini mungkin nanti ada beberapa yang kita akan pertahankan, yaitu dari bibit yang besar ya, biar nanti sporanya itu adalah gede ya, gede, dan bijinya juga termasuk nanti agak gede. Untuk pertumbuhan berikutnya juga akan lebih gede ya, atau besar ya, dari yang spora yang dari umbi-umbi kecil. Oke. Dan untuk yang kita lihat di depan kita, yaitu ini ada 2 macam varian ya, yaitu yang ini kelihatan bercorak hitam dan yang ini adalah bercorak hijau. Ini adalah porang hijau dan yang ini adalah porang hitam. Oke. Dan untuk porang hitam ini para petani sebelumnya yaitu sudah mengatakan bahwa ini adalah black konjac, dan juga mereka katakan adalah istimewa gitu. Kita bahas ya satu-satu, yaitu satu, ini adalah porang hitam, bukan black konjac. Karena apa? Black konjac itu adalah sebetulnya adalah varian dari keluarga Amorphapulus, yaitu dengan nama Latin yaitu Amorphapulus konjac. Nah, yaitu jenis porang ataupun Amorphapulus, keluarga Amorphapulus yang ada di negeri Jepang, yaitu black konjac. Dan daunnya ungu, batangnya ungu, dan kalau ada seperti bunga seperti ini, nanti ini kelopaknya juga ungu ya, jadi tidak seperti ini. Dan juga
untuk umbinya berkulit agak keungu-unguan ya, hitam keungu-unguan, dan juga kalau dibelah adalah isinya putih, bukan kuning seperti porang. Nah, kalau ini adalah porang. Nah, ketika ini hitam, ini adalah bukan black konjac tapi porang hitam. Karena ini adalah porang, bukan black konjac. Black konjac ada sendiri, yaitu varian Amorphophilus yang ada di negeri Jepang. Nah, seperti itu. Kalau yang ini adalah porang hijau. Porang hijau yaitu porang yang umum ya, dan yang ini adalah porang hitam, yaitu varian yang sedikit ya, sedikit. Kadang-kadang dalam satu areal ini ada beberapa yang hitam kan gitu. Akan tetapi untuk yang kedua, yaitu tadi pertama ya, ini adalah bukan black konjac, tapi ini porang hitam. Yang kedua, porang hitam ini sebetulnya tidak ada istimewanya menurut saya. Karena apa? Istimewanya di mana? Setelah kita analisa di musim yang kemarin, yang ada tumbuh porang hitam di lahan saya, itu ternyata memang untuk pertumbuhan kataknya juga tidak begitu bagus, dan batangnya serta cabang daun seperti ininya adalah kaku dan pendek. Jadi akhirnya untuk katak pun sedikit. Kemudian untuk umbinya, ketika ini adalah kita porang hitam, dijual ke pabrik, itu tidak ditanyakan ini hitam apa hijau. Jadi tidak ada perbedaan harga. Seperti ini, kalau hitam ini kita beli 15.000, tapi kalau hijau umbinya kita beli sekilo 10.000. Berarti kan ada perbedaan. Nah, itu mungkin disebut istimewa. Kalau ini enggak ada, umbinya dihargai sama, kataknya juga dihargai sama, kemudian untuk pertumbuhannya lebih bagus porang hijau menurut saya. Setelah kita lihat di musim yang kemarin, yaitu yang ada tumbuh porang-porang hitam di lahan kebun saya. Dan juga ketika kita lihat di YouTube yang lalu, ada yang katanya ini saya porang hitam semua gini. Ternyata sekarang mereka tidak melanjutkan bualan itunya. Karena apa? Saya berbicara ini adalah untuk mengantisipasi pembodohan publik terhadap petani porang pemula. Nanti ini bibit porang hitam, ini harganya mahal. Akhirnya ketika dibeli, setelah jadi istilahnya kita budidaya, ketika dijual harganya sama dengan porang hijau. Padahal pertumbuhannya bagus porang hijau. Itu saya katakan bagus porang hijau. Monggo dikaji nanti ketika ada porang hitam di lahan jenengan. Oke. Untuk berikutnya kita akan yang saya tadi katakan, bahwa kita akan mensiasati spora porang ini agar tidak ditebas atau tidak dipotong untuk menumbuhkan daun. Jadi kita akan mencoba untuk double ya. Double artinya sporanya tumbuh, daun juga nanti tunas daun akan tumbuh. Mudah-mudahan berhasil ya. Coba kita lihat yang sudah saya lakukan di sebelah sana untuk mencoba agar nanti kita bisa tumbuh double. Oke ya, ini kita melihat spora yang kita akan berusaha jadikan tumbuh double ya. Oke. Nah, ini adalah spora yang tadinya dari bibit yang sekitar 1,5 kilo. Ini sebetulnya bagus ya, akan besar, dia bagus bentuknya. Akan tetapi kenapa saya miringkan seperti ini? Ini akan saya coba untuk membuat double. Jadi mudah-mudahan nanti berhasil ya. Karena apa? Ketika musim yang lalu ada spora, kemudian tiba-tiba tumbuh tunas daun. Nah, kenapa seperti itu? Maka kita teliti. Setelah diteliti, ternyata batang ini adalah rusak.
rusak, entah tadinya kena apa, kemudian ketika rusak, karena porang ini adalah sangat apa itu namanya, nilai juang untuk hidupnya tuh tinggi, maka ketika ini adalah rusak, di sini dia akan cepat tumbuh tunas daun. Tunas berikutnya ya, ternyata tunasnya daun. Oke, karena apa? Ketika kita kita potong ini saja, ini sudah jelas nanti akan tumbuh tunas daun. Nah, maka dari itu ini saya tidak ini ya, ini bukan hanya dirundukin begini, tapi di sini tadi saya sempat udah potong. Jadi saya kasih luka di sini, kemudian saya bengkokkan ke sini. Mudah-mudahan aja nanti dengan adanya luka tersebut ini akan bereaksi untuk tumbuh tunas baru. Jadi seperti itu. Nah, nanti ketika ini adalah tumbuh tunas baru, mudah-mudahan yang ininya bisa masih tetap akan tumbuh spora, jadi double lagi. Soalnya kemarin waktu di musim yang lalu ada yang terjadi seperti itu di kebun saya sendiri, dan juga normal ya. Ininya termasuk bisa diambil ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa seperti ini. Kalau nanti ini bisa, mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang kita tidak perlu istilahnya memangkas ya. Karena untuk hari ini kemarin ya, di video yang lalu saya juga ada melakukan pemangkasan ya, pemangkasan untuk spora biar jadi tumbuh daun. Oke. Dan untuk berikutnya ini kita akan coba, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Dan kalau berhasil, untuk ke depan kita tidak usah istilahnya memangkas, akan tetapi kita bikin double ya, bikin double. Dan kalau ini nanti jelas rusak ini karena saya udah kasih luka, ini mungkin nanti akan tumbuh tunas baru. Akan tetapi ini kita yang ini, apakah ini nanti akan tetap bisa bertahan, apakah dia akan layu kemudian istilahnya mati ya, gitu. Oke, dan ini nanti ini baru kita bikin. Besok mungkin ketika ada matahari ini akan naik ke atas. Jadi akan melengkung begini, Oke, seperti itu. Karena apa? Kita ada yang sudah kita sebutkan tadi bahwa saya pribadi adalah respect ke tunas daun ya. Untuk spora saya kurang demen. Akan tetapi karena ini adalah umbi-umbi yang sudah di atas 3 musim, maka ada yang timbul spora. Dari mana? Bukan dari kebun saya. Kalau di kebun saya kemarin yaitu dari umbi F1, kemudian istilahnya menjadi F2, baru sekarang mau ke tahun ketiga ya. Makanya itu walaupun besar-besar itu tetap tumbuhnya daun. Alhamdulillah tuh udah tinggi-tinggi ya, maksudnya bukan tingginya yang kita ukur, maksudnya sudah tumbuh besar ya. Dan juga saya berprinsip untuk porang itu tidak tinggi yang ditanyakan. Ini udah tinggi berapa? Kemudian kalau tinggi berapa sekian, ini berapa besarnya? Jadi untuk porang yang kita perhitungan adalah pangkal batang ya, pangkal batang bawah ini. Pangkal batang bawah ini. Jadi ketika pangkal batang bawah ini besar, berarti nanti akan menjadi tatakan umbi ya. Jadi ini akan sebagai tatakan umbi. Di sini adalah pangkalnya, kemudian umbi akan membesar ke sini ya. Jadi gitu. Maka ketika batangnya lebih besar, itu umbi pun insya Allah akan lebih besar. Artinya kita untuk lebih besar itu begini, bukan berarti yang itu umbinya batangnya besar, yang ini batangnya kecil. Padahal yang ini memang bibitnya kecil, yang sana besar, bukan begitu ya. Jadi di bibit yang sama, ketika tumbuhnya di bibit yang sama nih, gampangnya 2 kilo. Ketika yang ini sekian senti, yang ini sekian senti, padahal sama bibitnya. Kemudian yang ini tinggi tapi gampangnya nih, ini contoh ya, 3 cm, yang ini yang pendek, kemudian misalnya besar sampai 5 cm. Ini yang jelas pangkal batang yang 5 cm itu umbinya akan lebih besar. Seperti itu. Maka bukan tinggi yang kita hitung, tapi pangkal batang bawah. Pangkal batang bawah itu lebih besar,
itu akan lebih besar umbinya. Artinya kita kalau bandingkan dengan bibit yang sama-sama bibit 2 kilo, yang ini gampangnya sekian senti, yang ini lebih besar, pangkal batangnya itu akan lebih besar umbinya. Seperti itu. Oke ya, seperti itu saja dulu kita hari ini, yaitu yang kita intikan yaitu membuat umbi spora jadi double, tumbuh daun juga. Mudah-mudahan berhasil ya. Kalau nanti berhasil, saya juga akan utarakan kepada kawan-kawan petani porang agar kalau ada tumbuh bunga nggak usah dipangkas, tetapi kita siasati dengan dikasih luka kemudian itu agak dicondongin ke sana biar nanti ada istilahnya reaksi bahwa aduh ini kita mau ini luka ini mati ini, maka dia akan tumbuh tunas daun karena porang tersebut sangat kuat untuk mempertahankan hidup. Artinya kalau ada gangguan dia akan cepat bertunas. Oke, seperti itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe-nya yang belum subscribe. Kemudian kalau ada permasalahan silakan di kolom komentar. Silakan share video ini kalau ada gunanya untuk kawan-kawan semua, biar mereka yang belum tahu juga jadi tahu ya. Oke. Kemudian aktifkan loncengnya biar nanti kalau ada notifikasi saya upload video baru, nanti notifikasinya segera sampai kepada Anda semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.